Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa semua. Kita masukin materi minggu ke-6 dan 7 terkait dengan teknik dasar pengenceran. Ini adalah hal penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa dari Departemen Biokimia, bagaimana melakukan teknik melakukan pengenceran suatu larutan. Jadi mengapa pengenceran larutan penting? Karena nanti di laboratorium Anda tentu tidak menggunakan larutan yang sudah disediakan konsentrasinya, tetapi Anda akan melakukan kebutuhan untuk suatu protokol ataupun suatu prosedur penelitian Anda seperti apa. Apakah konsentrasinya 0,1 molar, 0,2 molar, dan seterusnya. Nah, itu tentunya akan sangat dibutuhkan keterampilan Anda untuk melakukan suatu pengenceran. Nah, capaian pembelajaran yang ditargetkan dari sini adalah mahasiswa terampil dalam melakukan pengenceran larutan yang diperlukan dalam analisis laboratorium biokimia. Itu sangat penting yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam mendukung kegiatan laboratorium biokimia tentu Anda sangat dibutuhkan tadi teknik konsep dasar pengenceran. Bahkan pengenceran penting harus dimengerti karena banyak larutan yang digunakan di biokimia ini harus diencerkan terlebih dahulu dari konsentrasi larutan stoknya. Nah, biasanya terdapat konsep dasar yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah misalnya ini adalah rumus dari persamaan C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. Berarti ini hal yang rumus dasar suatu pengenceran yang sudah Anda ketahui dari mulai Anda melakukan di SMA seperti itu ya. Dan ini memang rumus ini secara sederhana itu diberikan dan biasanya memang dalam prakteknya terdapat beberapa cara melakukan pengenceran, namun yang umum digunakan ini adalah pengenceran persentase dan serial. Dan nanti di kegiatan ini lebih ditekankan pada pengenceran serial. Jadi karena pengenceran serial, maka ini akan dilakukan dengan menggunakan rumus persamaan ini. C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. Ya, C1 itu merupakan konsentrasi awal larutan, V1 melakukan volume larutan awal, C2 konsentrasi akhir larutan, dan V2 merupakan volume larutan yang akan dibuat. Hal lain bahwa Anda harus tahu molaritas suatu larutan. Molaritas itu adalah mol yang terlarut per 1 liter pelarut. Itu definisinya molaritas. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, jika Anda mempersiapkan 0,6 molar dalam larutan 500 mili, karena NaCl merupakan bentuk padatan, ini padatan ya. Kemudian dalam larutan 500 mili, NaCl dalam bentuk padatan, maka pengukurannya harus dilakukan dengan menggunakan timbangan. Tahap pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan jumlah massa solut, ya, menentukan jumlah massa solut yang diperlukan. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Misalnya kalau kita ingin, berarti harus tahu massa molar. Massa molar dari NaCl berapa? Ini misalnya kita tahu bahwa massa molar dari NaCl 58,44 gram per mol. Artinya dari 500 ml pelarut itu berarti kita harusnya pernya adalah 1 liter pelarut. Ini yang ditargetkan kita. Maka hal ini untuk menjadi liter, maka ini 1000 mili itu 1 liter pelarut gitu ya. Mol NaCl 0,6 molar, berarti artinya 0,6 mol per 1 liter pelarut. Dikali dengan 58,44 gram per 1 mol. Ini dari massa molarnya. Massa molar. Ini massa molar ya. Ini dari massa molarnya. Sehingga nanti akan didapatkan bahwa kita dalam 500 ml pelarut itu kita harus memasukkan sekitar 17,53 gram NaCl. Jadi jadi nanti yang perlu Anda lakukan berarti Anda menimbang sebesar ini 17,53 gram NaCl dengan menggunakan wadah timbangnya bersih. Selanjutnya pindahkan
labu ukur volume 500 mili. Jadi ya ini volume 500 mili. Nah ini contohnya di ini gram yang diukur, ini tanda teranya. Dan Anda harus perhatikan di sini tanda teranya. Terus ini adalah botol yang pelarut yang ditambahkan. Jadi A itu ditambahkan pelarut setengah dan dihomogenkan. Jadi misalnya di A itu ditambahkan pelarut setengah dan di A itu membuat larutan dengan konsentrasi tertentu menggunakan solut padatan. Padatan ditimbang dan ditempatkan di labu ukur, ini padatannya. Kemudian yang di B ditimbangkan pelarut setengah dan dihomogenkan. Berarti ketika di B Anda langsung kocok gitu ya, kocok supaya homogen dengan pelan gitu. Kemudian ditambah pelarut sampai tanda terah. Jadi tanda terah sangat perlu diperhatikan mana meniskus bawah dengan mana meniskus atasnya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi ini cara yang pertama sebenarnya. Ini cara pertama kita tahu konsentrasi, kita tahu berapa wadah yang akan kita gunakan, terus kita tahu berapa target konsentrasi yang kita ingin peroleh, dan kebetulan NaCl dalam bentuk padatan. Nah, terkadang di laboratorium kita tidak selalu seperti itu, tidak selalu. Terkadang kita mendapatkan ternyata di laboratorium kita itu ternyata juga ada larutan stok. Jadi kita tidak perlu membuat suatu larutan yang baru. Yang tadi kebetulan NaCl yang tadi larutan yang baru. Jadi bagaimana kalau larutan stok? Jadi kita harus menggunakan rumus yang ini. C1V1 sama dengan C2V2 kalau kita ingin mendapatkan larutan stok. Misalnya, diketahui larutan stok NaCl 0,6 molar. Tadi ya, larutan stok NaCl 0,6 molar. Bagaimana untuk mempersiapkan NaCl 0,2 molar sebanyak 500 mili? Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung volume yang diperlukan. Itu ya. Ini yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menghitung berapa volume yang diperlukan untuk menghasilkan larutan NaCl 0,500 mili tersebut. Berapa target konsentrasi larutan? Ya, target NaCl untuk mempersiapkan 0,2 molar tersebut. Nah, berarti kalau dari sini kan kita ingin mendapatkan C2V1, berarti kan C2 per V2 per C1. Langsung bersamanya begitu ya. Nah, 0,2 molar ini adalah konsentrasi yang kita harapkan. 500 mili adalah volume akhirnya. Jadi berapa NaCl yang harus ditambahkan ke dalam wadah ini pertanyaannya? Itu berarti per molaritas dari NaCl yang stok. Jadi ini 167 mili ya, 167 mili. Jadi ini konsep dasarnya ya. Bagaimana konsentrasi pengenceran larutan dan konsentrasi itu menggunakan larutan stok, volume larutan dengan konsentrasi tempatkan di labu ukur ini. Kemudian ditambahkan pelarut dan homogen sama dengan ini, dan ditambahkan pelarut sampai tanda terah. Dan ini di bagian B ini tetap yang Anda harus melakukan pengocokan. Untuk melakukan pengocokan. Nah, dalam prakteknya tentu Anda tidak selalu melakukan pengenceran yang itu untuk kebutuhan Anda di laboratorium misalnya. Ada kegiatan laboratorium yang melakukan pengenceran bertingkat misalnya untuk nanti akan sangat Anda banyak temui, misalnya bagaimana menentukan jumlah koloni mikroba ataupun mengukur daya inhibisi suatu antioksidan. Nah, ini banyak sekali karena kalau menentukan IC50 misalnya, itu sangat diperlukan berbagai konsentrasi sehingga persen inhibisinya diketahui, sehingga nanti berapa konsentrasi yang dapat menghambat 50% radikal bebas. Itu adalah IC50. Itu makanya serial konsentrasi itu sangat diperlukan dalam mendukung Anda melakukan kegiatan laboratorium di biokimia. Untuk pengenceran bertingkat sebagai contohnya, sebagai gambaran 1 mili larutan stok tabung 1 dipindahkan ke tabung 2 yang menampung volume 10 mili dan seterusnya. Ini gambar ini adalah contoh ya, stok ini pengenceran bertingkat dari 0,1
1 mili diambil dari sini, 1 mili diambil lagi dari sini, 1 mili diambil lagi dari sini, 1 mili diambil lagi dari sini, kemudian dan seterusnya sampai 1 mili. Jadi ini 6 nomor pengenceran bertingkat, 1 nomor tabung dan larutan stok di tabung nomor 1 begitu. Jadi ini larutan pengenceran, konsep pengenceran bertingkat. Jadi ini karena yang diketahui, maka konsentrasi dari masing-masing ini pasti udah dapat kita tentukan begitu ya. Nah, baik. Jadi kalau kita praktek laboratorium, karena kita dalam kondisi pandemi, kita akan tidak melakukan praktek laboratorium ini di lab, tapi nanti Anda dikasih beberapa pertanyaan yang nanti diharapkan Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan berdasarkan kajian literatur yang dapat Anda lakukan gitu. Tapi sebagai bahan bacaan, silahkan Anda baca kegiatan prosedural terkait dengan ini, terkait dengan praktek laboratorium, nanti sebagai bahan untuk di kuis ataupun di ujian praktikumnya gitu ya. Silahkan Anda pelajari secara baik begitu untuk praktikum. Nah, karena nanti di kegiatan ini, di laboratorium, di praktikum ini juga akan ada beberapa pertanyaan, misalnya ini berapa massa molar dari sukrosa. Tolong nanti Anda cari saja di internet, itu akan dapat banyak berapa gram sukrosa yang diperlukan untuk membuat ini pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ada di kecuali data ini. Data ini karena kita tidak melakukan di laboratorium, maka tidak ditampilkan data ini. Jadi kita skip saja untuk data ini, dan pertanyaan pasca lab nanti akan ada di pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, ini kegiatan praktikum sampai minggu ke-7. Jadi 6 dan minggu 7. Di New LMS nanti saudara bisa mendownload template laporan praktikum minggu ke-6, 7, dan ini adalah teknik dasar pengenceran, disusun nama dan NIM Anda, dan harus diupload dalam bentuk PDF gitu ya. Tidak dalam bentuk Word, tapi harus dalam bentuk PDF. Nanti saya setting di New LMS-nya harus dalam bentuk PDF yang hanya bisa upload begitu ya. Ini beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi berapa massa molar dan seterusnya. Silahkan Anda diisi aja di sini sesuai dengan. Nah, ini untuk ini misalnya bandingkan antara konsentrasi dengan tingkat intensitas warna yang dihasilkan. Apa hubungan antara konsentrasi dengan tingkat intensitas warna? Oke, jadi ini harusnya kan tadi pekerjaan terkait dengan konsentrasi sukrosa, tetapi ini saya pikir sangat relevan kalau Anda bisa mencari literatur terkait dengan konsentrasi dan tingkat intensitas warna. Jadi konsentrasi biasanya akan berbanding lurus dengan tingkat kepadatan zat terlarut di dalam pelarut itu, di dalam zat yang terlarut dalam suatu pelarut gitu. Dan nanti biasanya nah itu tentunya tidak hanya berdasarkan lisan, tetapi harus ada literatur yang mendukung pernyataan Anda tersebut gitu ya. Kemudian ini banyak lagi, cuma hitungan-hitungan sederhana yang saya pikir Anda bisa melakukan perhitungan ini itu dengan baik. Begitu ya. Jadi ini laporan praktikum nanti akan saya buka dari minggu ke-6 sampai minggu ke-7. Jadi di akhir kuliah minggu ke-7 nanti akan saya tutup di New LMS-nya, sehingga jadi Anda tolong perhatikan New LMS, jadi jangan sampai salah lagi untuk mengupload. Mungkin untuk teknik dasar pengenceran praktikum landasan biokimia saya cukupkan untuk penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.